Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang kepada Ibu Nova dan Bapak Bambang. Perkenalkan, kami Raditya Fajri dan Dika Anggara, dan di sini kami akan mempresentasikan tentang Dark Tourism di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Nah, oke, boleh next. Nah, ini kelompok kami, saya sendiri Raditya Fajri dengan NPM 170910200013, dan satu lagi ada rekan saya. Ya, baik. Saya Dikti Anggara dengan NPM 170910200004. Oke, baik. Selanjutnya ada deskripsi tempat wisata yang akan dijelaskan oleh Dik-Dik. Mangga kepada Dik-Dik dipersilahkan. Baik, langsung masuk ke deskripsi tempat wisata. Apa sih yang dimaksud dengan Museum Mandala Wangsit Siliwangi? Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah sebuah museum militer yang berada di Jalan Lembong atau dulunya dikenal dengan Jalan Aude Hospital Way, nomor 38 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Museum ini memiliki koleksi mengenai benda-benda dan kisah perjuangan dari Kesatuan TNI Angkatan Darat Jawa Barat, yaitu Kodam 3 Siliwangi, beserta rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan daerahnya, mulai dari pra-kemerdekaan, detik-detik kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Untuk nama jalannya sendiri, awalnya Aude Hospital Way, kemudian diganti menjadi Jalan Lembong adalah untuk mengenang salah satu jasa anggota dari Siliwangi, yaitu Bapak Mayor Lembong, yang meninggal saat adanya penyerangan dari APRA pada tahun 50 di tempat yang sama. Oke, next kita bicara tentang sejarah museumnya itu. Nah, di sini ada poin-poinnya, ada 4 tahapan yang kami bagi. Yang pertama itu museum ini berada di bangunan lama Markas Siliwangi, dan pada tahun 1950 itu Markas Siliwangi diserbu oleh APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling, itu menewaskan hingga 79 pasukan Siliwangi, yang salah satunya adalah Mayor Lembong tadi. Dan untuk mengenang jasa beliau, maka nama jalan di depannya itu diganti menjadi Jalan Lembong yang tadi sudah disebutkan, asal namanya itu dari bahasa Belanda. Nah, kemudian yang kedua itu ada diresmikan oleh Pangdam pada tahun 1966. Nah, karena Markas Siliwangi sendiri sudah dipindahkan ke Jalan Aceh di Bandung itu. Nah, kemudian jadi markas ini yang ada di Jalan Lembong menjadi kosong. Nah, akhirnya setelah hal tersebut, museum ini dibangun dan diresmikan oleh Pangdam Siliwangi ke-8, yaitu Kolonel Ibrahim Aji pada 23 Mei 1966. Nah, lalu di tahap selanjutnya, tahap ketiga itu ada pembangunan gedung baru. Nah, para tokoh dari Siliwangi dan masyarakat itu merasa gedung lama tidak bisa menampung wisatawan yang semakin banyak. Maka dari itu tahun 1980 itu ada pembangunan gedung baru di Museum Mandala Wangsit Siliwangi, dan akhirnya diresmikan oleh Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Nah, setelah itu di tahap terakhir renovasi itu ada di tahun 2013 dan 2021, setelah beberapa tahun dari 1980 itu kan material yang digunakan dan fasilitasnya sudah tua dan perlu sedikit permajaan. Maka dari itu pada tahun 2013 dan 2021 bangunan mengalami renovasi untuk memanjakan pengunjung yang datang gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh Dik-Dik.
Ya baik, tujuan dari pembangunan Museum Mandala Wangsit Siliwangi sendiri adalah untuk dijadikan pembinaan sejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi warga Jawa Barat pada khususnya terkait perjuangan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu, khususnya adalah perjuangan dari divisi Siliwangi dan rakyat Jawa Barat pada masa itu. Selanjutnya Oke, selanjutnya kita akan membahas pengelolaan bisnis. Jadi dari observasi yang kita lakukan, kita dapat menyimpulkan 3 poin terkait bahasan administrasi bisnis. Yang pertama itu ada fasilitas. Nah, fasilitas yang dimiliki Museum Mandala Wangsit Siliwangi itu bisa dikatakan cukup lengkap dan memadai. Gitu. Dimulai dengan lahan parkir yang cukup luas bagi bus, mobil, maupun motor. Nah, serta di area depannya itu ada tempat penjual kopi dan pedagang yang menjual makanan ringan maupun makanan berat, sehingga museum ini sangat memadai untuk mereka yang melakukan studi tour, membawa orang banyak. Nah, sebelum memasuki arca museum juga terdapat aula yang tidak terlalu besar begitu. Nah, untuk toilet sendiri disediakan di luar museum sebelum bersebelahan dengan masjid lokasinya. Nah, di dalam museum sendiri bisa dikatakan material yang digunakan itu cukup baik dan sangat terawat, sehingga tidak terasa aura kengerian seperti pada bangunan zaman dahulu. Nah, ornamen dan tata letaknya pun sangat baik, serta menarik dan edukatif bagi mereka yang haus akan sejarah bangsa Indonesia gitu. Nah, Museum Mandala Wangsit Siliwangi sendiri, menurut kami dari hasil observasi kemarin itu sudah cukup baik dari segi fasilitasnya, dimulai dari tadi lahan parkir yang memadai, toilet, pemandunya juga handal, dan kualitas interior yang baik. Nah, yang kedua itu ada manajemen SDM. Nah, jadi jika kita mau melaksanakan study tour dengan membawa orang banyak ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi, pengunjung itu diwajibkan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu, karena supaya tempatnya itu disiapkan dan SDM-nya disediakan. SDM itu bisa berupa pemandu, penjaga piket, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, disebutkan dalam wawancara tersebut, jika museum mengalami kurangnya SDM akibat banyaknya rombongan yang datang, nah pihak museum itu dapat meminta bantuan kepada Kodam 3 Siliwangi untuk mengirimkan pemandu tambahan sehingga tidak ada masalah pada sektor SDM ini. Dengan catatan pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Nah, dari hasil wawancara kami dapat menyimpulkan bahwa Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini tidak menemukan adanya permasalahan dalam manajemen SDM. Dan kami bisa bilang museum ini sudah menerapkan manajemen SDM yang baik. Nah, lalu ada manajemen operasional. Nah, operasional museum ini sendiri berada langsung di bawah naungan Kodam 3 Siliwangi yang merupakan Komando Daerah Militer Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk masuk ke museum ini, pengunjung itu tidak diberikan tarif dan bisa membayar seikhlasnya, sehingga cukup terjangkau untuk bisa mengunjungi museum ini. Nah, museum ini sendiri buka normal itu pada hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3. Sedangkan hari libur, museum masih bisa buka apabila ada rombongan yang telah melakukan reservasi kepada pengelola. Nah, karena museum ini berada di bawah naungan Kodam 3 Siliwangi, tentunya museum ini dibiayai oleh negara dan dikelola sendiri oleh TNI. Setelah mengetahui poin-poin tadi pada manajemen operasional, kami dapat mengaitkan kepada 3 topik manajemen operasional, yaitu lokasi, tata letak, dan perencanaan kapasitas. Yang pertama itu ada lokasi. Nah, kan dalam suatu bisnis, pemilihan lokasi itu memiliki peranan yang sangat penting gitu.
lokasi yang strategis memiliki peran dalam menarik pengunjung karena mudah diakses gitu. Nah, lokasi yang dimiliki oleh Museum Mandala Siliwangi sendiri sangatlah strategis karena letaknya itu ada di tengah kota Bandung, tidak jauh dengan alun-alun kota Bandung, gedung konferensi Asia Afrika, dan Jalan Braga juga dekat gitu. Nah, hal tersebut menjadikan museum ini mudah diakses oleh kalangan banyak, bahkan orang yang melintas di depan Jalan Lembong sendiri dapat menyadari keberadaan museum ini. Selain itu, ini juga menjadi keuntungan bagi pengunjung ketika membawa rombongan banyak, karena bus pariwisata itu dimensinya besar-besar. Jadi dengan letak yang strategis ini, museum ini dapat dijangkau oleh bus-bus pariwisata tersebut. Nah, yang kedua ada tata letak. Museum Mandala Siliwangi sendiri memiliki tata letak yang baik karena pengunjung dapat menikmati semua aspek, semua ruangan yang ditampilkan pada museum ini berkat tata letaknya yang seperti bisa disebut seperti labirin karena pengunjung akan memasuki ruangan demi ruangan sesuai kategorinya. Nah, selain itu letak toilet dan masjid juga berada di dekat pintu keluar museum sehingga bagi pengunjung yang ingin melaksanakan sholat dapat langsung lurus ketika sudah melakukan kunjungan di dalam museum. Nah, di samping itu, luas museum ini dapat dikatakan tidak terlalu luas untuk bagian interiornya, tetapi untuk koleksinya itu cukup lengkap. Terus untuk kantin juga terletak di parkiran motor dan gerbang keluar, sehingga jika pengunjung lapar ketika sudah selesai dari museum, dapat langsung membeli makanan di kantin tersebut sekalian dengan arah pulang begitu. Nah, yang ketiga ada perencanaan kapasitas atau capacity planning. Nah, capacity planning sendiri merupakan proses penting yang dilakukan untuk menentukan kapasitas dari sebuah bisnis untuk memenuhi kebutuhan jumlah konsumen yang ada pada bisnis tersebut. Nah, pada bisnis pariwisata sendiri, capacity planning memiliki peran yang cukup penting karena mewujudkan tujuan perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang. Hal tersebut disebabkan karena capacity planning merupakan aspek yang menjadi penentu seberapa besarnya tingkat output yang mampu dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, setelah melakukan observasi tadi, perencanaan kapasitas pada Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini dapat dikatakan baik karena jika rombongan yang membawa orang banyak seperti misalnya 100 orang itu harus melakukan reservasi terlebih dahulu karena layout dari museum sendiri itu interiornya tidak terlalu luas sehingga perlu perencanaan kapasitas tadi. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dik-Dik di bagian review lokasi. Oke, baik. Berikutnya ini ada review lokasi. Gimana sih lokasi yang atau kondisi si museum, apa aja yang ada di sana, akan saya bacakan sekarang. Jadi Museum Mandala Wangsit Siliwangi itu terdiri dari 2 lantai dengan 11 bagian ruangan dan 1 ruangan khusus. 6 ruangan di lantai bawah dan 6 ruangannya lagi di lantai atas. Sedikit info terkait museum ini. Di museum ini kita hanya bisa mengambil foto atau mengabadikan gambar di luar ruangan museum dan juga di ruangan 4 di dalam museum. Selebihnya kita disarankan untuk tidak mengambil foto. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung datang ke lokasinya yaitu ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Dan untuk reviewnya akan saya bacakan sekarang. Seperti yang sudah saya bilang tadi, sudah saya katakan tadi bahwa museum ini dibagi menjadi 12 ruangan, 6 ruangan di bawah dan 6 ruangan di atas. Untuk ruangan pertama ada Ruangan Pergerakan Nasional Indonesia pada tahun 1918 sampai 1944, di mana pada ruangan ini kita akan disuguhkan koleksi terkait benda-benda perjuangan pra-kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya benda-benda yang digunakan oleh rakyat di Jawa Barat, mulai dari alat perlawanan, senjata khas Jawa Barat seperti kujang, dan kemudian baju tokoh pejuang Jawa Barat seperti Kiai Haji Agung Caringin dan juga Kiai Haji Hasan Arif, dan juga alat-alat yang digunakan untuk penanda sebagai datangnya musuh. Kemudian pada ruangan kedua, yaitu detik-detik proklamasi,
pada ruangan ini kita akan menemukan benda-benda yang bersejarah terkait dengan detik-detik proklamasi Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Ada senjata yang dirakit oleh rakyat Jawa Barat seperti bom batok dan juga mortir lutut yang dinamakan Tekidanto. Kemudian ada senjata yang digunakan oleh rakyat pada saat itu, pada saat kemerdekaan, detik-detik kemerdekaan, berupa panah, tombak, dan bambu runcing. Kemudian ada juga kursi dan meja yang digunakan oleh Bung Karno saat di Rengas Dengklok untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ada juga bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di Kota Bandung yang dipimpin oleh Bapak Dadang. Kemudian ruangan ketiga yaitu ada ruangan Palagan Bandung 1945 sampai 1946. Pada ruangan ini kita akan disuguhkan terkait dengan beberapa pertempuran yang terjadi di Kota Bandung pada saat itu. Yang paling terkenalnya ada pertempuran ada peristiwa Gelora Bandung Lautan Api dan pertempuran di Jalan Lengkong Bandung. Kemudian pada ruangan ini juga ada pedang milik Bapak Muhammad Toha dan pedang milik Ibu Susilowati yang digunakan beliau atau yang digunakan Ibu Susilowati untuk memenggal leher Gulka. Lanjut ke ruangan berikutnya adalah ruangan keempat, yaitu ruangan Perang Kemerdekaan pada 1947 sampai 1949. Pada ruangan ini kita akan disuguhkan terkait perang-perang pasca kemerdekaan, seperti foto-foto penumpasan PKI Madiun oleh pasukan Siliwangi, kemudian ada juga peta hijrah atau long march pasukan Siliwangi yang diadakan karena perjanjian Renville yang terjadi pada 17 Januari 1948. Kemudian ada juga tanda pangkat pasukan TNI dan mata uang yang digunakan saat itu, saat pasca kemerdekaan, dan juga senjata-senjata hasil rampasan dari Belanda, Jepang, dan Inggris pada saat itu. Lanjut ke ruangan kelima. Di ruangan kelima, kita akan menemukan tentang ruangan pemberontakan DITII Jawa Barat, yaitu DITII yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Pada ruangan ini, kita akan disuguhkan yang pertama itu akan menemukan tentang skema grafik kekuatan DITII, kemudian foto-foto kekejaman DITII dengan berbagai macam pembunuhan yang dilakukannya, yang berupa foto-foto asli pada saat itu. Jadi, di sana suasananya akan sangat mencekam karena banyak sekali foto-foto tentang mayat dari kekejaman DITII. Kemudian ada juga lukisan yang menceritakan tentang peristiwa peracunan anggota Siliwangi oleh DITII di Tasikmalaya. Dan di ruangan ke-6 masih bersambung dari sebelumnya, kalau sebelumnya itu tentang kekejaman si DITII-nya, kemudian di ruangan ke-6 ini adalah untuk penumpasan DITII-nya yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Di sini kita akan menemukan tentang foto-foto perencanaan dan penumpasan DITII yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi, kemudian ada juga pakaian istri dari Kartosuwiryo yang dikenakan saat penangkapan, dan juga ada lukisan Kartosuwiryo saat penangkapan di Gunung Geber, Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962. Lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan 7. Setelah 6 ruangan di bawah, kita akan dibawa naik ke atas ke ruangan 7. Di ruangan 7, yang pertama itu kita akan disajikan dengan lambang-lambang Satuan Siliwangi atau satuan-satuan Siliwangi yang berada di bawah Siliwangi. Seluruh lambang-lambangnya tertata dengan rapi di ruangan 7 dengan background hijau, yaitu background yang digunakan oleh Satuan Siliwangi. Kemudian berlanjut ke ruangan 8. Di ruangan 8 kita akan masuk ke dalam ruangan pemberontakan APRA dan RMS di Sulawesi Selatan. Di sini kita akan menemukan senjata-senjata yang digunakan oleh APRA, RMS, dan DITII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga foto-foto pemberontakan APRA dan tertangkapnya Presiden RMS, yaitu Dr. Sumokil. Kemudian di sini juga kita akan menemukan tentang foto-foto mengenai pemberontakan DITII yang ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, ruangan 9. Pada ruangan ke-9 adalah ruangan penumpasan G30 SPKI dan tugas internasional pada tahun 1965 sampai 1974. Pada ruangan ini tentunya kita akan menemui 7 jenderal yang dimasuki ke lubang buaya oleh PKI pada peristiwa G30S. Kemudian ada juga foto-foto pasukan Siliwangi yang bertugas melaksanakan tugas internasional, yaitu ke Kongo dan ke Vietnam. Lanjut lagi ke ruangan 10. Di ruangan 10 ada ruangan operasi Surojo Timur-Timur atau secara sederhananya ruangan ini adalah ruangan yang menampilkan tentang pemberontakan Timur-Timur. Di sini terdapat senjata-senjata yang digunakan oleh para pemberontak Timur-Timur dan foto-foto Satuan Siliwangi yang dikirim ke Timur-Timur pada tahun 1976. Dan ruangan terakhir yaitu ruangan ke-11.
Ruangan ke-11 adalah ruangan dari foto-foto mantan Panglima Siliwangi dari Panglima pertama sampai yang masih bertugas sekarang, dari Aha Nasution sampai Bapak Muldoko ada di situ. Setelah 11 ruangan ini selesai, kita akan dibawa ke satu ruangan khusus, yaitu ruangan khusus Prabu Siliwangi, raja dari Kerajaan Pajajaran tempo dulu. Kenapa ada ruangan ini? Ruangan ini belum lama dibangun. Alasan yang kenapa dibangunnya ruangan ini atau diadakannya ruangan ini adalah karena nama museumnya sendiri adalah Museum Mandala Wangsit Siliwangi, dan banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak ada ruangan khusus terkait Prabu Siliwangi sendiri, yaitu yang menjadi nama dari tempat ini. Akhirnya para pengurus pun berinisiasi untuk membuat satu ruangan khusus, yaitu ruangan Prabu Siliwangi. Yang di dalamnya terdapat lukisan Prabu Siliwangi, ada 3 macan yang konon pada zaman dulu adalah pengawal Siliwangi, 3 macan tersebut, dan juga ada Wangsit Siliwangi atau pesan dari Prabu Siliwangi yang ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, jadi sekian dari review lokasi terkait Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radit. Oke, baik. Sekarang bagian penutup. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, Museum Mandala Wangsit sendiri adalah museum militer yang berada di Jalan Lembong nomor 38, Kelurahan Braga, Kota Bandung. Nah, museum ini memiliki koleksi mengenai benda-benda dan kisah perjuangan dari Kesatuan TNI Angkatan Darat di Jawa Barat, yaitu Kodam 3 Siliwangi beserta rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan daerahnya, mulai dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Nah, Museum Mandala Wangsit ini diresmikan oleh Pangdam Siliwangi ke-8, yaitu Kolonel Ibrahim Aji pada tanggal 23 Mei 1966. Kemudian pada tahun 1980, pada tokoh Siliwangi berinisiasi untuk membangun gedung baru, karena museum yang lama dinilai sudah tidak bisa menampung pengunjung yang lebih banyak. Dan pada tahun yang sama juga museum selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Nah, museum ini dibangun untuk mengingat perjuangan yang sulit yang telah dilakukan oleh para pahlawan di saat prakemerdekaan, detik kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan yang diwarnai pemberontakan dan agresi militer yang khususnya terjadi di Jawa Barat maupun terjadi kepada Kodam 3 Siliwangi. Nah, museum yang ramai dikunjungi pada hari Senin sampai Jumat ini cukup dikenal dan populer bagi masyarakat Kota Bandung dan di sekitarnya, dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung orang banyak, serta dikelola dengan baik oleh Kodam 3 Siliwangi sehingga pengunjung dapat merasakan kenyamanan ketika berkunjung ke museum ini. Nah, untuk sarannya sendiri, sejauh ini museum ini sudah dikelola dengan baik dan semoga ini bisa berlanjut di masa mendatang karena isi dari museum ini sangatlah penting untuk mengenang dan mengingat perjuangan rakyat Jawa Barat yang terbagi ke dalam 3 periode. Nah, selain itu, karena museum ini menyimpan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat, nah kami menyarankan bagi masyarakat Jawa Barat itu untuk wajib mengunjungi museum ini karena dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme. Selain itu, masyarakat juga turut berperan aktif dalam perkembangan museum ini begitu. Nah, terakhir untuk wisatawan itu diharapkan untuk mematuhi aturan yang diterapkan ketika memasuki museum ini, yaitu dilarang mendokumentasikan pernak-pernik museum demi menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dan menjaga kebersihan di sekitar museum. Nah, bagi wisatawan yang ingin membawa rombongan banyak, disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu karena pengelola dapat menyiapkan SDM dan tempat yang layak bagi rombongan banyak begitu. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Mohon maaf juga apabila dokumentasi yang kami tampilkan kurang begitu lengkap dikarenakan adanya aturan dilarang foto ataupun video dari pernak-pernik yang ada di dalam museum, sehingga kami tidak bisa mendokumentasikan internal museum secara lebih luas begitu. Oke, saya Raditya Fajri dan rekan saya di Anggara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.